Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Segala puji dan sanjung hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita haturkan ke junjungan kita, ke suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sampai dengan saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan, yaitu kenikmatan sehat walafiat. Kita berharap juga kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pandemik global ini segera berlalu dan kegiatan pembelajaran bisa kita lakukan dengan tatap muka kembali di sekolah seperti biasanya. Bagaimana anak-anakku semua, bahwa berharap kalian juga di rumah dalam keadaan sehat dan selalu tetap semangat, tetap yakin dan optimis bahwa di balik kesulitan pasti Allah akan memberikan kemudahan. Baik, dalam kesempatan yang mungkin bisa dikatakan dengan media yang sangat terbatas, dengan alat yang terbatas, kemudian pembelajarannya juga mungkin terbatas dan banyak kekurangannya, namun Bapak akan coba untuk memberikan sedikit penjelasan terutama tentang pembelajaran matematika. Nah, materinya adalah tentang menyajikan dan menafsirkan data tunggal. Nah, sebenarnya ini sudah bab-bab terakhir yang akan kita pelajari sebenarnya di sekolah. Namun karena satu dan lain hal, akhirnya ini belum bisa dijelaskan. Mudah-mudahan dengan video ini bisa memberikan sedikit gambaran tentang materi pembelajaran yang ingin disampaikan dari kurikulum tersebut. Ya, walaupun mungkin nanti pasti bertanya, wah ini banyak batasnya nih, kemudian belakangnya juga kurang jelas, terdapat banyak coretan-coretan. Maklum, namanya juga Bapak punya dua anak perempuan yang masih sangat kecil-kecil, jadi semua banyak coretan-coretan tembok. Nah, jadi pada kesempatan kali ini baik anak-anakku, sekali lagi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua tidak akan terjadi tanpa dari izin Allah Subhanahu wa taala, dan semua akan berlalu ketika ada ikhtiar dan doa dari kita semua. Dan seperti sudah Bapak katakan bahwa stay at home, maka pembelajarannya pun dari rumah dan kondisi yang seadanya. Papan tulis juga tidak terlalu besar. Mohon maaf jika nanti kurang jelas atau kurang kelihatan. Ya, mungkin nanti untuk lebih jelasnya ya akan sangat jelas nanti kalau misalnya kita bisa tatap muka langsung. Baik, seperti tadi sudah Bapak sampaikan bahwa kita akan mempelajari di sini adalah tentang mempelajari bagaimana mengumpulkan dan menafsirkan data tunggal. Nah, dalam menafsirkan ini kita akan ada beberapa hal yang akan dipelajari. Yang pertama adalah mengumpulkan data. Yang kedua, menyajikan data. Dan dalam menyajikan data ini ada beberapa yang akan dipelajari dalam menyajikan data. Yang pertama, penyajian data itu dapat dilakukan dengan menggunakan bentuk tabel frekuensi atau bentuk tabel. Yang kedua, penyajian data dengan menggunakan diagram. Dan dengan menggunakan diagram ini ada 3 yang akan kita pelajari. Walaupun nanti banyak, tapi yang akan kita pelajari adalah ada 3 di sini. Yang pertama ada yang menggunakan diagram gambar. Yang kedua adalah dengan menggunakan diagram garis. Yang ketiga adalah dengan menggunakan diagram batang. Lalu setelah data tersebut dikumpulkan, disajikan, yang terakhir adalah bagaimana menafsirkan atau membaca dari data yang telah kita sajikan tadi. Nah, baik anak-anakku, satu persatu. Yang pertama adalah mengumpulkan data. Nah, kalau mengumpulkan data, ini ibaratnya kita sedang mencari suatu informasi tentang suatu hal yang kita perlukan. Misalnya, di kelas ini kamu ingin mengetahui berapa banyak sih yang menyukai warna merah, maka mau tidak mau kan kamu tanyakan satu persatu teman kamu. Si A menyukai misalnya warna biru, si B menyukai warna misalnya merah, si C menyukai warna hijau. Dari sekian yang kamu tanya, dari 28 siswa tersebut, berapa orang yang menyukai warna merah, berapa orang yang menyukai warna biru,
berapa orang yang menyukai warna hijau, dikumpulkan jadi satu, kemudian nanti setelah kamu kumpulkan kan tidak berurut. Nah, dari yang ketiga tidak berurut tersebut nanti kamu sajikan, bisa kamu sajikan dalam bentuk diagram gambar, bisa kamu sajikan dalam bentuk diagram batang atau diagram garis, atau bisa kamu sajikan dalam bentuk dengan menggunakan tabel frekuensi. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari adalah menyajikan data ini dengan menggunakan tabel frekuensi. Nah, sekarang kita perhatikan ke papan tulis yang ada di belakang kamu atau yang ada di belakang Bapak ini. Ya, kecil memang, tapi mudah-mudahan kelihatan. Gitu ya. Baik, yang pertama kita akan coba menyajikan data dengan menggunakan tabel frekuensi. Nah, misal kita anggap ada hasil ulangan matematika, hasil ulangan MTK, hasil ulangan matematika. Apakah kita nanti misal kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan lain sebagainya. Hasil ulangan matematika. Misalnya angkanya kita tuliskan angka 6, 7, 6, 8, 9. Kita buat lagi 9, 8, 6. Baik, kita lanjutkan. Tadi ada angka 6, 7, 6, 8, 9, 9, 8, 6. Kemudian kita buat lagi misalnya 8, kita buat lagi misalnya 9. Nah, dari yang ada ini, dari yang hasil ulangan matematika ini, kita dapat mengetahui, kita mau mengurutkan nih, berapa sih nilai yang terbesar, berapa sih nilai yang terkecil, kemudian ada beberapa siswa yang mendapatkan nilai 6, atau ada berapa orang yang mendapatkan nilai 8. Nah, kan kalau kita misalnya lihat gini, sulit, akan ya membutuhkan waktu lama. Nah, mudahnya bagaimana? Kita sajikan dengan menggunakan tabel frekuensi. Yang kita buat pertama di sini pakai nomor, kemudian di sini adalah nilai, kemudian di sini adalah turus, lalu yang di sininya adalah frekuensinya. Nah, baik, ini nomor 1, nilainya kita urutkan dari yang terkecil. Ada angka berapa? Ada angka 6. 6 ada berapa? Kita buat sini nanti pakai pensil. 6, 1, 2, 3. Ada 3 turusnya, 1, 2, 3. Berapa banyaknya? Ada 3. Lalu yang kedua, ada angka berapa? Ada angka setelah angka 6 ada angka 7. 7 ternyata hanya ada 1, maka turusnya di sini 1, di sini adalah 1. Kemudian yang selanjutnya adalah 8. 8, kita tuliskan 8. 8, 1, 2, 3. 8-nya ada 1, 2, 3. Maka di sini 8-nya ada 3. Yang 9, 9-nya 1, 2, 3. Yang terakhir adalah 9. 9-nya ada 1, 2, 3. 9-nya ada 3. Maka setelah kamu buat, kamu susun, kamu buatkan dengan menggunakan penggaris nanti agar lebih rapi lagi. Nah, bisa dilihat seperti ini. Kemudian yang bawah. Oke. Nah, di sini kita hapus. Di sini kita akan mengasihkan jumlah. Nah, kasih keterangan jumlah. Lihat, 3 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 3. Maka totalnya adalah 3 tambah 1, 4. Tambah 3, 7. Tambah 3 adalah 10. 10. Banyak dengan sesuai jumlahnya, sesuai dengan data yang ada. Maka tabel frekuensi yang kamu dapatkan atau yang kamu buat di sini, tabel frekuensinya adalah sesuai dengan data yang ada. Kenapa? Karena di sininya 10, di atasnya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Dari tabel frekuensi ini kamu dapat mengetahui bahwa ternyata dari 10 nilai ulangan matematika, nilai terbanyak yang mendapatkan nilai 9 itu ada 3. Yang dapatkan nilai 8 itu ada 3. Yang dapatkan nilai 7 hanya ada 1. Yang dapat nilai 6 ada 3. Baik, kita lanjutkan lagi untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, sebenarnya turus ini dalam membuat tabel ini boleh dihilangkan. Ya, karena turus ini hanya untuk memudahkan saja. Jadi kalaupun nanti kamu tanpa menggunakan turus ini bisa. Ya, baik. Berarti tadi turusnya ini bisa kita hilangkan. Karena turus ini hanya untuk memudahkan saja, bisa dihapus turusnya, atau bisa juga seperti ini. Nah, ini adalah penyajian dalam menggunakan tabel distribusi frekuensi.
Nah, mudah-mudahan kalaupun dalam menggunakan tabir frekuensi, distribusi frekuensi ini bisa sedikit membantu menjelaskannya, atau sedikit bantu memberikan gambarannya, walaupun ya mungkin Bapak juga pahami kurang maksimal atau tulisannya juga